Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Nurjana dari PGMI 6A. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul meningkatkan hasil pembelajaran siswa dengan menggunakan media puzzle pada mata pelajaran IPS kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena menurut saya ada beberapa hal yang cukup menarik untuk diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada guru yang mengajar mata pelajaran IPS di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat, pada proses belajar mengajar, guru masih menggunakan media berupa LKS untuk menyampaikan materi dan masih menggunakan metode ceramah. Hal ini dianggap belum optimal dikarenakan kemampuan dan daya serap seorang anak itu berbeda-beda. Ada anak yang paham hanya dengan menggunakan LKS, dan ada anak yang paham ketika mengerjakan sesuatu secara mandiri. Sehingga hal ini berdampak pada aktivitas belajar siswa, di mana pembelajaran berpusat kepada guru yang seharusnya adalah berpusat kepada siswa, sehingga hal ini mengakibatkan pada hasil belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama ialah bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan media puzzle pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Yang selanjutnya, bagaimana proses penerapan media puzzle pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 di SDN 08 Pontianak Barat dalam mata pelajaran IPS setelah menggunakan media puzzle. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan media puzzle dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa sebelum menggunakan media puzzle pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana proses penerapan media puzzle pada mata pelajaran IPS di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Yang ketiga ialah untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik dengan menggunakan media puzzle di kelas 4 SDN 08 Pontianak Barat. Selanjutnya adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan media puzzle untuk mempermudah siswa dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPS. Selanjutnya adalah manfaat praktis. Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yang pertama, bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan mampu menguasai materi pembelajaran secara baik dan mempunyai pengalaman belajar yang melekat dalam dirinya. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dan teman sejawat dalam menerapkan pembelajaran IPS yang menyenangkan di kelas, sehingga peserta didik penuh minat dan tidak merasa bosan. Yang ketiga adalah penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan masukan pada sekolah dalam meningkatkan kualitas peserta didik dalam pembelajaran IPS di kelas, sehingga dapat memperbaiki mutu pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang belajar dan hasil belajar. Menurut Ergen dalam Ahmad Susanto 2013, belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Yang kedua, hasil belajar. Menurut K. Abraham dalam Ahmad Susanto 2013 yang menyatakan bahwa hasil belajar dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah. Selanjutnya, media pembelajaran. Definisi media pembelajaran menurut Eli dalam Azhar Arsyad 2014 menyatakan bahwa media apabila secara garis besar
adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Definisi pembelajaran IPS di MI. Menurut Bukhari Alma, dalam Ahmad Susanto 2013 mengemukakan pengertian IPS sebagai program pendidikan yang merupakan suatu keseluruhan yang pada pokoknya mempersoalkan manusia dalam alam fisik maupun dalam lingkungan sosialnya, dan yang bahannya diambil dari berbagai ilmu sosial seperti sejarah, ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, dan psikologi. Ilmu pengetahuan dan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. IPS mengkaji seperangkat siswa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kajian penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian ini ditulis oleh Tasiana Eka yang berjudul Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Menggunakan Media Puzzle pada Mata Pelajaran IPS di kelas 1 SDN 34. Belajar Pontianak Selatan pada tahun 2014. Dalam penelitiannya ini, peneliti membahas tentang meningkatkan hasil belajar siswa menggunakan media puzzle. Dari hasil penelitian ini, peneliti menyatakan aktivitas dan hasil belajar menggunakan media puzzle berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah penelitian ini ditulis oleh Anirisa Latut Tokiril Mafiro yang berjudul Penggunaan Media Puzzle untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS di kelas 4 Min Lambaro Aceh Besar pada tahun 2017. Dalam penelitiannya ini, peneliti membahas tentang meningkatkan hasil belajar menggunakan media puzzle. Dari hasil penelitiannya, peneliti menyatakan hasil belajar menggunakan media puzzle berjalan dengan lancar. Yang ketiga adalah penelitian ini ditulis oleh Opti yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dengan Menggunakan Media Puzzle pada Mata Pelajaran IPS kelas 5 SDN 30 Pontianak Selatan pada tahun 2019. Dalam penelitiannya ini, peneliti membahas tentang meningkatkan hasil belajar menggunakan media puzzle, dan hasil penelitiannya ini peneliti menyatakan hasil belajar menggunakan media puzzle berjalan dengan lancar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir, yaitu ada kondisi awal guru belum menggunakan media puzzle dalam pembelajaran, yaitu siswa, hasil belajar siswanya itu rendah. Yang kedua, tindakan atau proses menggunakan penerapan media puzzle dalam mata pelajaran IPS. Yang ketiga, tindakan atau proses penerapan media puzzle dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di SDN 08 Pontianak Barat. Selanjutnya adalah bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian, adapun jenis dan rancangan penelitian digunakan penulis adalah penelitian tindakan kelas. Peneliti terlibat langsung dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, desain penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam beberapa siklus. Yang pertama, tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di SDN 08 Pontianak Barat. Selanjutnya, subjek dalam penelitian ini adalah kelas 4B di SDN 08 Pontianak Barat, yang siswanya terdiri dari 23 orang siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi. Yang kedua, tesnya menggunakan pre-test dan post-test. Selanjutnya ialah instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah lembar pengamatan aktivitas guru, yang kedua adalah soal tes. Yang selanjutnya adalah teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Yang terakhir adalah validitas dan reliabilitas. Validitas mengacu pada aspek ketetapan suatu pengukuran. Pengertian validitas menurut Sujana adalah ketetapan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai. Yang selanjutnya adalah reliabilitas.
dalam ukuran yang menunjukkan seberapa tinggi suatu